Enggak apa pembunuhan berapa? Merah apa? Enggak, sekarang udah banyak, enggak cuma segitu. Dulu iya, sekarang berapa tuh? Kira-kira 44 warnanya. Oh. Tapi tetap saja 44 kan dasarnya satu itu. Apa? Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tapi siapa pelukisnya? Nah, aku. Si Agung. Oke. Jadi sekarang begini, ngomong-ngomong banyaknya ini, sebetulnya kita bisa melihat bahwa ini rakyat diberikan kemungkinan untuk secara bebas menentukan pilihannya kan. Tetapi ada nggak kira-kira catatan-catatan di balik itu? Kita mulai dari Pak Muji ya. Kita mulai dari Pak Muji. Apa Mas? Ini kan bagus ini. Iya. Ada 44 kan artinya rakyat semakin luas tuh diberikan kesempatan. Ya. Catatan pertama itu kriteria ya kan. Siapa yang dipilih nih? Partai politiknya bagaimana? Sini mas. Aku pengen sampean jangan di situ aja. Kita pengen agak di tengah supaya bertanggung jawabnya lebih. Iya. Kayak mau nyanyi, kayak mau nyanyi. Mau nyanyi. Terangin sama adik-adik ini mas. Ya, yang pertama saya kira kita harus milih kriterianya ini. Partai politik mana yang betul-betul menyuarakan rakyat, yang betul-betul jujur melakukan perubahan. Yang kedua, kalau pilihlah aku itu, kualitas dari orang-orang yang dipilih aku itu, apakah masih terus korup, apakah track record ke belakangnya itu beres. Lalu yang ketiga, kita harus lihat bahwa antara slogan umbul-umbul dengan yang dilakukan partai politik itu jangan hanya 5 tahun sekali atau pada saat sekarang gitu loh. Lalu ke depan bagaimana? Yang paling terakhir yang itu penting, ini sebenarnya hanyalah sebuah proses demokrasi, sarana untuk milih yang terbaik supaya bangsa Indonesia dengan negara hukum dan demokratis menjadi lebih sejahtera, mendengarkan suara rakyat, bukan hanya elit yang enak, tapi rakyat banyak ini betul-betul keadilan. Tunggu dulu nih. Saya curiga nih. Ini saya selalu nih aku denger ya, kalau seumur kita itu ngomongnya kayak tadi tuh. Pertanyaannya kan yang penting, ente ngerti nggak? Rada jadul nggak gayanya? Gayanya rada jadul nggak kira-kira? Hah? Zaman dulu. Rada zaman dulu gitu. Nah, mestinya gimana? Begini bos, ini 44 ya. Nggak apa-apa masalahnya apa ya? Kita kan bisa milih, betul nggak? Nah, gitu bos. Yang gini nih, ini juga gitu ya. Meyakinkan. Oh, nggak bisa mas, nggak laku lagi mas. Jadi harus tipu-tipu banyak juga. Kayak dia tadi. Iya, kayak dia tadi. Oke? Oke. Ada yang bisa menyaingi pemikirannya Pak Muji nggak? Ada nggak? Sabar, cewek mau ngomong nggak? Ada yang mau ngomong nggak? Sini bos, sini bos. Mari. Coba tepuk tangan dulu aja. Itu tadi pinter banget ya Pak Muji ya. Tapi kadang-kadang aku juga nggak ngerti apa yang dia ngomong tuh. Ketinggian ya. Nah kira-kira kalau kamu ngomong seperti Pak Muji gayanya gimana kira-kira? Kayak tadi bahwa ini gitu. Jadi sekarang pemerintah bukan pemerintah sih, yang maksudnya yang mau jadi calon legislatif ya harus bisa meyakinkan rakyat, karena rakyat tuh udah capek dibohongin. Karena kalau udah jadi yang diomongin itu bullshit, semuanya bohong. Nggak boleh itu nggak boleh bullshit. Nggak bullshit, nggak boleh. Jadi maaf, mungkin tadi saya salah kata. Jadi Oke, ternyata anak muda juga tidak sulit minta maaf kok. Iya. Siapa bilang anak muda kepala batu? Enggak lah, butuh lagi ya. Nih biasanya kalau pengarang put di tengah put suka bertanggung jawab put.
Ya, Aku ngomong pakai itu. Ya silakan. Oke, yes. Biar ada pegangan ya. Ini mesin ini, Mas. Oke. Sebelumnya tadi aku mau bilang bahwa sebetulnya kita boleh maki-maki, tapi kita mesti sadar juga bahwa kita bagian dari itu. Jangan-jangan kita lebih buruk dari itu. Nah, sebetulnya kalau kita lebih buruk dari ada kemungkinan kita lebih buruk dari itu karena kita dibentuk oleh budaya yang sama. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita melihat slogan-slogan tadi dan banyaknya umur tadi, ya seperti itu. Yang aku rasakan itu bukan mereka narsisisme atau percaya diri, baju justru itu mereka tidak percaya diri. Mereka merasa tidak dikenal, mereka merasa tidak sanggup. Halo, ada kesan keras. Mungkin ada kesan nggak percaya diri loh. Iya, karena tidak percaya diri lalu diumbar sedemikian rupa. Benar nggak? Iya, nah kan banyak yang benar. Jadi mereka tidak percaya diri dan yang lebih menakutkan lagi karena munculnya mereka hanya pada saat mau dipilih itu. Ini saya kira ada yang ada di sini pasti tidak akan memilih mereka. Mereka akan melihat siapa yang dari awal berjuang. Tetapi sayangnya adik-adik ini kan hanya sekian persen dari 220 juta jiwa manusia yang ada di Indonesia. Dan mereka ini biasanya nanti kemungkinan akan terpengaruh oleh oleh gambar-gambar itu. Yang ingin aku katakan begini. Sebetulnya yang salah bukan poster-poster itu, bukan cara mereka menaruhnya, tapi aturannya. Kalau aturannya benar, boleh masang poster, tapi waktunya di mana? Setuju ya? Ya. Dan ini yang lebih penting. Sesudah dipasang, begitu selesai, maka yang memasang harus membersihkan. Kalau tidak membersihkan, dipenalti. Benar nggak? Ya, itu. Ya, kalau aturannya benar, hura-hura itu 5 tahun sekali sebentar boleh lah ya. Kurang ajar dalam tanda petik, boleh sedikit ya. Tapi ada batasnya kalau mereka benar-benar pemimpin rakyat, pemimpin kita, berani memasang, harus berani juga membersihkan. Oke. Merdeka. 3 kali dong. Merdeka. Wah. Siapa menyaksikan apa dimengerti orang ya, karena kalimatnya ketika bagaimanapun jika andai kata, walaupun hari ini andai kata banyak itu, padahal sekarang itu lagunya cuma sedikit aja tuh untuk menjawab Putu Wijaya yang tadi benggegar-gegar tadi. Jawabannya sederhana, ada apa denganmu? Nah, gitu. Begitu Put, kadang-kadang aku juga bingung. Tapi inilah malam ini ada 2 generasi yang ketemu ya. Tapi ini jangan lihat tampang luar. Tampang luar memang nggak meyakinkan. Tetapi pemikirannya. Tapi mesti di sini. Arswendo. Boleh, nyanyi juga boleh. Bawa cewek juga boleh. Oke, tepuk tangan dulu buat Wendo. Pakai properti. Oke. Jadi saudara-saudara menjelaskan tadi apa pendapatnya. Tapi kalau bisa makin lama itu makin pakai bahasa anak muda dulu Mas. Ya, sebetulnya sama kan bahasa anak muda. Slogannya kan sama. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu uang. Kira-kira kan gitu. Ya pasang spanduk ini kalau nggak punya duit dari mana? Nggak bisa juga. Nah, artinya yang punya duit ini yang mempunyai kesempatan lebih banyak. Dan selalu begitu yang bisa bayar untuk siaran di televisi lebih banyak. Untuk mengucapkan selamat hari Minggu. Misalnya ada ucapan selamat hari Minggu juga banyak. Nggak apa-apa, ini realitas yang terjadi di mana-mana. Nah, ketika ya bukan adik-adik lagi sama belajar, kita belajarnya dari itu. Belum tentu juga yang banyak duitnya, banyak iklannya pasti dipilih, belum tentu juga. Tapi ini akan menunjukkan ke arah itu. Nah, pelajarannya dari begitu banyak pilihan, kita milih yang mana, tetap ada faktor-faktor yang di tata krama politik kita kadang-kadang nggak diomongin. Kita kadang-kadang malas tata krama, ngerti tata krama? Bahasa kuno nih, tata krama ngerti ya? Toto kromo. Apa? Toto kromo. Kakak, ini coba apa tata krama tahu? Etika, etisnya, cara berhubungan, nilai-nilainya di situ gitu. Mahabharata. Nah, itu temennya. Temenan mereka ini. Nah,